Selamat siang, waktu Turki. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa sekalian yang telah berkenan hadir dalam acara webinar siang hari ini dengan tema Asupan Gizi yang Layak di Saat Stay at Home. Saya Dion yang akan membantu diskusi kita sampai dengan pukul kurang lebih 14.30. Dan pada kesempatan ini saya akan dibantu oleh Ibu Yeni Nur Hidayat dari DWP KBRI Ankara sebagai co-moderator. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan webinar ini merupakan salah satu program KBRI Ankara Menyapa, bekerja sama dengan KJRI Istanbul, DWP KBRI Ankara, dan PPI Turki yang bertujuan untuk menemani WNI di Turki dalam menjalani kebijakan stay at home dan lockdown yang diberlakukan pemerintah Turki saat ini. Kegiatan webinar ini juga dilakukan dalam rangka Hari Kartini dan menyambut bulan suci Ramadan. Perlu diketahui bahwa selain webinar, program KBRI Ankara Menyapa yang lain adalah kegiatan virtual meeting Duta Besar RI dengan seluruh WNI di Turki yang sudah dilakukan selama 2 minggu terakhir. Dan ada juga kegiatan lomba foto dan video kreatif. Dalam hal ini kami berkolaborasi dengan Gelin Indonesia Ankara atau GIA. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, narasumber webinar kita siang hari ini adalah Dr. Nessa Wulandari, M. Gizi, SPGK. Selamat sore waktu Jakarta, Dokter. Dr. Nessa. Ya, sore, Pak. Terima kasih, Dokter, sudah berkenan menjadi narasumber webinar KBRI Ankara hari ini. Sekilas mengenai Dr. Nessa, beliau adalah lulusan FKUI tahun 2010, mendapatkan Master Gizi dan Spesialis Dokter Gizi dari Fakultas Kedokteran UI, masing-masing tahun 2015 dan tahun 2017. Saat ini Dr. Nessa adalah dokter spesialis gizi klinik di RS St. Carolus Jakarta. Selain di St. Carolus Jakarta, Dr. Nessa juga berkarya di Departemen Gizi Fakultas Kedokteran UI RSCM Jakarta. Beliau juga sebagai kontributor parentingclub.co.id dan content creator Kejora Indonesia. Dr. Nessa juga aktif menjadi narasumber di berbagai forum yang diadakan instansi pemerintah, lembaga penyiaran radio dan televisi, dan berbagai yayasan seperti Yayasan Jantung Indonesia dan Yayasan Kanker Indonesia. Dr. Nessa, sebagai pengantar penjelasan dokter, saya ingin bertanya, dokter, karena nanti akan kita limpahkan pertanyaan kepada para peserta. Jadi sebagaimana kita ketahui, virus corona ini kan benar-benar sudah mengubah gaya hidup kita, termasuk perhatian kita mengenai asupan gizi, sehingga tubuh kita terus memiliki imunitas yang tinggi dari virus. Berbagai saran banyak kita dengar yang menganjurkan agar kita memperbanyak asupan yang mengandung vitamin C, vitamin D. Namun saya sendiri ngalamin di satu sisi berat tubuh kita bertambah gitu, dokter. Dan juga rekan-rekan sekerja kami juga ada yang mengalami hal yang sama. Jadi menurut dokter, bagaimana dokter idealnya menjaga keseimbangan antara asupan makanan yang bergizi, namun tidak membuat berat badan kita bertambah di tengah aktivitas fisik yang terbatas saat ini. Apalagi di Turki sekarang minggu ini, hari ini dan minggu lockdown, kita nggak bisa kemana-mana, dokter. Silakan dokter, terima kasih.
Sekilas saja ya sebelum kita masuk ke saya sharing materi saya, memang kita kalau lagi pandemi gini, apalagi kan di beberapa tempat juga ada lockdown yang mengharuskan kita untuk di rumah aja atau stay at home, bahkan work from home gitu. Jadi Mohon maaf, dokter, pastinya, suaranya nggak ya, kedengaran, dokter. halo, ya, beneran? Bisa? Dengeran nggak? Sudah? Oke, siap, Tes, dokter. tes, sudah? Sudah? Ibu, Sudah silakan. bisa? Sudah? Sudah, Ibu, sudah. Silakan. Oh, sudah, oke. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu untuk KBRI Ankara yang sudah mengundang saya sebagai narasumber. Sebelum kita sharing materi saya, tentu saja pas wabah pandemi ini ada beberapa tempat yang lockdown. Jadi kita harus stay at home, apalagi kita juga harus bekerja dari rumah. Sehingga kita tahu kalau kita di kehidupan sehari-hari kan harus seimbang antara yang kita asup dan juga yang kita keluarkan, atau misalnya kita kalorinya terbakarnya harus baik gitu melalui aktivitas. Nah, di stay at home ini jadi rentan untuk timbulnya obesitas atau overweight. Jadi nanti pembahasan saya tidak hanya kita bahas tentang imunitasnya juga, tapi kita bahas soal obesity-nya. Kita sambungkan ke arah kalau kita lebih rentan terhadap infeksi kalau kita status nutrisinya nggak ideal, seperti itu. Jadi yang saya akan bahas nanti sekitar 1,5 jam ke depan ini, awalnya mengenai coronavirus dulu, kemudian nanti perannya nutrisi terhadap imunitas kita untuk menjaga daya tahan tubuh kita terhadap terkena infeksi. Kemudian terakhir ada fakta atau mitos yang biasanya sudah banyak beredar nih, tapi kita bahasnya dari segi nutrisi. Kemudian kita nggak bahas mengenai virus terjadinya gejala, tapi lebih ke penyebarannya. Mungkin semuanya sudah banyak membaca, namun yang saya anjurkan adalah membacanya memang dari sumber-sumber yang terpercaya. Kalau saya bisa menyarankan dari WHO, World Health Organization, bisa diambil, atau juga CDC. Nah, ini melalui penyebarannya yang paling di-sharingkan kepada masyarakat umum adalah bagaimana dia menyebar itu dari kita sebutnya droplet. Droplet itu adalah cairan yang bisa keluar dari kalau kita entah itu bersin atau jadi cairan dalam bentuk partikel kecil, di dalamnya nanti bisa ada virusnya itu corona. Jadi dalam bentuk bersin atau misalnya kita hanya berbicara dalam jarak 1 meter misalnya, itu nanti bisa tertular karena kita bisa terhirup oleh dropletnya itu. Tidak hanya itu, tapi dia juga melalui penelitian juga dia stay di atas permukaan. Kalau ini saya sampaikan di beberapa permukaan ini, tergantung permukaannya jenisnya apa, ada yang harian, nanti ini kaitannya terhadap food safety gitu. Jadi ini kan hanya benda-benda yang padat, tapi nanti terkait food safety juga harus diperhatikan juga untuk mencegah penyebaran virus ini. Nah, ini seperti banyak yang sudah tahu, cuman saya mau mengulangi aja dan meningkatkan awareness aja bahwa harus cuci tangan lebih sering dan lebih detail. Ada caranya juga, nanti saya sharing bagaimana langkah-langkah cuci tangan yang benar. Untuk dalam hal nutrisi berarti sebelum makan, kemudian sebelum prepping makanan, kemudian setelah shopping grocery, kemudian penyimpanan juga itu harus selalu cuci tangan sebelum dan sesudah menyiapkan makanan. Kemudian, nah ini adalah cuci tangan. Ini ada nanti bisa saya sharing PPT-nya. Kemudian ini how to hand wash. Jadi yang benar adalah ada 6 langkah menurut WHO. Jadi tidak sekedar hanya cuci tangan, tapi cuci tangan, air mengalir dan sabun, dan juga langkah-langkah yang benar. Nah ini mengenai food safety-nya. Sekilas saya ambil ini dari WHO juga. Yang harus diperhatikan adalah
harus bedakan antara board yang untuk memotong dan juga pisaunya yang matang dan yang mentah. Jadi harus dipisahkan. Jadi tidak hanya untuk waktu pandemi aja, tapi untuk nanti kegiatan kita sehari-hari memang harusnya seperti ini. Ini adalah food safety yang sudah dikeluarkan oleh WHO. Kemudian jangan lupa cuci tangan. Kemudian ini terkait dengan pandemi, kalau misalnya ada binatang atau misalnya daging yang memang matinya karena penyakit corona, COVID, jadi ini memang tidak boleh dikonsumsi. Kemudian yang berikutnya adalah kalau misalnya kita di dalam daerah yang zona merah yang pandemi, tidak perlu khawatir untuk konsumsi bahan-bahan makanan. Yang penting adalah kita memasaknya dengan benar di atas 60 sampai 70 derajat dan juga properly handlingnya harus baik. Jadi prepping tadi yang saya sebutkan dan kemudian penyimpanannya juga yang paling penting adalah sebelum kita makan memang harus dipanaskan atau dimasak sampai di derajat tertentu, derajat Celcius tertentu sampai virusnya mati. Nah, ini masuk ke dalam peran nutrisi terhadap ini saya sampaikan untuk meningkatkan fungsi imun atau daya tahan tubuh kita, di mana peran nutrisinya. Jadi tidak hanya mungkin kalau misalnya malnutrisi kita tahu ya, malnutrisi maksudnya adalah gampangnya adalah kalau berat badannya kita kurang. Malnutrisi itu pastinya akan mempengaruhi daya tahan tubuh kita dan nanti ujung-ujungnya akan rentan terhadap infeksi. Namun yang kita banyak tidak tahu adalah kalau kita kondisinya adalah overweight atau obesity, di mana berat badan kita berlebih, di situ terjadi inflamasi itu adalah suatu peradangan. Suatu peradangan, kemudian rentan terhadap infeksi juga, dan khususnya kita ngelihat, kita kasih contoh influenza. Nah ini bisa dia tidak hanya influenza ringan aja, tapi terhadap banyak komplikasinya, dan itu meningkatkan tingkat keparahan penyakit gitu. Jadi kita yang harus kita tahu adalah tidak hanya malnutrisi, tapi overweight dan obesity ini juga meningkatkan tingkat keparahan penyakit kalau kita kaitkan kepada infeksi virus. Nah, tadi udah saya jelaskan bahwa kalau kita stay at home, work from home, itu akan meningkatkan terjadinya obesity. Kenapa? Karena kalau kita mau mencapai berat badan yang ideal atau status nutrisi yang ideal, tentunya kita harus seimbang antara yang masuk dibandingkan dengan yang keluar kalorinya, gitu. Itu baru kita bisa capai maintain atau berat badan yang ideal. Tapi ada kalanya kalau misalnya kita stay at home, work from home, kita mengurangi aktivitas untuk kita membakar kalori, tentu saja kita akan menimbun lemak gitu. Lemak tubuh kita akan tertimbun dan juga tidak ada yang terbakar, adanya hanya asupan saja. Nah, itu akan timbul obesity. Nah, ini tadi kita sudah bicara tentang risiko infeksi kalau di overweight dan obes. Tapi ini saya sampaikan secara garis besar, secara umum, mungkin belum banyak yang tahu, tidak hanya diabetes, tidak hanya penyakit jantung atau stroke, tapi kemudian penyakit kandung empedu juga rentan terhadap orang-orang yang overweight dan obes, dan juga ini osteoartritis adalah ini yang biasa disebut radang sendi. Jadi sendi-sendi di lutut, karena lutut kita yang menopang badan kita itu kadang-kadang kita biasanya disebutnya adalah pengapuran gitu. Jadi itu mengapa nanti ligamennya atau di antara kedua tulang tersebut tuh dia gesekannya terlalu kuat karena dia menopang dan tertekan berat badan kita. Ini kanker juga, kemudian juga ini yang kita biasa sebut pelemakan hati. Nah, ini saya sharing bagaimana cara kita mengetahui status nutrisi kita secara gampangnya adalah ini body mass index. Jadi, indeks massa tubuh. Cara menghitungnya adalah berat badan kita di dalam kilogram dibagi dengan tinggi kita. Tinggi kita dalam meter. Dikuadratkan. Jadi, misalnya saya beratnya 48 atau 50 dibagi dengan tinggi saya. Misalnya 153. Jadi, 1,53 itu dikuadratin dulu baru dibagi. Nanti ketemu angka-angkanya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi underweight atau malnutrition. Malnutrition itu di bawah 18,5. Ini yang tentu saja dia akan mempengaruhi daya tahan tubuh kita, kemudian akan meningkatkan risiko infeksi.
normalnya adalah 18,5 sampai 22,9. Kemudian di atas itu kita sebutnya overweight dan obese. Obese itu ada 2 macam. Yang grade 1 itu dengan BMI 25 sampai 29,9. Kalau kita grade 2 itu di atas 30. Nah, bagaimana kita menghitung apabila kita misalnya sudah di overweight atau misalnya di obese, gimana kita menghitung ideal body weight-nya? Jadi berat badan idealnya itu tinggal tinggi dikurangin 100, dikurang 10%. Ini untuk usia yang di bawah 40 tahun. Kalau misalnya usia yang di atas 40 tahun, berarti tinggal tinggi dikurangin 100. Gitu. Misalnya tinggi saya 165, berarti kalau usia saya 43, berarti tinggal dikurangin 100. Gitu. Itu untuk menghitung berat badan ideal. Nah, sekarang kita harus di pandemi ini kita harus asupannya memang harus yang optimal, tapi bukan berarti kita semua makanan harus kita konsumsi, makanan sembarangan kita konsumsi. Cuman kita harus perhatikan asupan yang kita makan tentunya harus sehat dan seimbang. Nah, ini saya rangkum agar lebih mudah mengingatnya. Jadi 2WH, 2W dan 2H. Jadi W pertama adalah what to eat, kemudian W kedua adalah when to eat, yang ketiga how much dan how to cook. Jadi yang kita makan itu nanti saya akan sharing pedoman. Jadi nggak usah susah-susah, misalnya dalam sekali makan saya butuh berapa banyak sih, nanti kita lihat platingnya. Jadi dari piring itu berapa persen kita konsumsi dari jenis karbohidratnya, atau misalnya nasi, gandum, atau misalnya roti, kemudian lauk pauknya seberapa banyak, dan juga tidak lupa sayur dan buahnya. Nah, when to eat-nya ini juga menentukan, jadi frekuensinya. Jadi 3 kali makan utama, jadi pagi, sarapan, siang, dan malam, dan 2 kali snack atau selingan. Tapi perlu diperhatikan, ini kelihatannya banyak nih, 5 kali kita makan, tapi sebenarnya yang diatur adalah porsinya lebih kecil kalau kita mau menjaga supaya kita tidak sampai ke obesitas. Jadi sarapan, kemudian siang dan malam, kalau bisa setiap harinya adalah pada jadwal yang sama setiap hari gitu. Jadi nanti akan terbentuk habit yang nanti terbentuk adalah lambungnya akan terbiasa, pada jam sekian saya akan harus mengisi porsi sekian banyak. Kemudian juga dengan selingan. Selingan ini perlu diperhatikan, bukan artinya selingan boleh gorengan atau yang lain, tapi yang baiknya adalah bahan serat, misalnya buah-buahan. Nah, banyaknya ini adalah how much itu maksudnya adalah kalorinya, berapa banyak sih saya harus makan. Gitu. Yang tadi ini adalah jenisnya, yang ini adalah banyaknya. Jadi ini nanti lagi-lagi tergantung harus bisa menghitung dulu nih BMI-nya. Jadi apakah saya sudah di berat badan ideal, saya sudah di normal, atau misalnya saya di overweight atau di obesity bahkan. Nah, kalau misalnya nanti di obesity atau di overweight, baru nanti kita kurangi porsinya. Kalau nanti sudah di berat badan ideal, berarti sudah dipertahankan. Kalau misalnya nanti di malnutrisi, berarti tentu saja harus menambah kalorinya. Jadi ini tergantung dengan hitungan tadi. Status nutrisinya apakah saya di normal atau berlebih berat badannya. Nah, yang terakhir yang paling penting dan kadang-kadang suka terlewatkan itu how to cook. Jadi mungkin kita udah benar porsinya, kita sudah benar cara jadwal frekuensinya, kemudian berapa banyaknya sudah benar, kemudian jenis-jenisnya sudah ada karbonya, sudah ada lauk pauknya, sudah ada sayur buahnya, tapi ternyata masaknya semuanya digoreng, atau misalnya sayurnya ditumis semua dengan kuantiti minyak yang berlebihan. Nah, itu juga akan mempengaruhi, karena kuantiti minyak yang berlebihan itu tentu saja akan menambah kalori. Jadi, yang paling penting adalah catatannya adalah yang harus dihindari, kalau bisa sama sekali tidak menggoreng dan deep fried gitu. Jadi, selain minyaknya juga dia akan minyak yang jahat, yang jenis yang lemak trans, yang berbahaya untuk tubuh, yang bisa meningkatkan kolesterolnya yang kolesterol jahat, kemudian meningkatkan stroke dan penyakit jantung, koroner, tapi juga dari segi jumlah kalorinya, jadi meningkatkan obesity. Nah, ini tadi saya bicara soal jumlah kalorinya, jadi how much-nya kita makan. Kalau untuk perkiraan aja, kira-kira kalau kita di status yang overweight atau obes itu di 1.000 sampai 1.500 kilokalori. Mungkin kalau misalnya di obes bahkan bisa lebih kurang dari ini gitu. Jadi ini memang kalau misalnya mau kurang dari ini, biasanya ini sudah dalam supervisi dokter gizi. Jadi memang harus dipantau. Setiap 2 minggu atau setiap bulannya harus dipantau. Nah, ini kira-kira
Kalau di normal itu kira-kira 1.700 sampai 2.000 ini tergantung perempuan atau laki ini beda kalori juga. Kalau misalnya mau menggambarkan 1.500, gampangnya adalah setiap kali kita makan itu, contoh 1.500 kalori itu adalah setiap kali kita makan itu, misalnya mau konsumsi nasi itu hanya kira-kira satu centong tuh hanya kira-kira sekitar 5 sampai 6 sendok makan. Kemudian lauknya hanya satu porsi lauk dari hewan, misalnya ayam, itu misalnya hanya satu paha bawah atau satu paha atas, kemudian nanti boleh ditambah protein yang satu lagi itu yang dari jenis nabati, misalnya tempe atau tahu, itu juga hanya satu potong, kemudian jangan lupa sayurnya. Sayurnya biasanya saya memberikan gambarannya adalah kira-kira satu mangkok. Jadi kira-kira itu gambaran 1.500 itu setiap kali makan. Jadi tidak berlebihan, itu setiap kali makan pagi, siang, dan malam itu sekitar segitu. Jadi jangan jadwal itu penting. Jadi tidak misalnya pagi saya skip gitu, terus kemudian di siang saya mau makan dengan porsi yang banyak karena pagi saya nggak makan. Jadi seperti itu biasanya tidak akan berhasil untuk menurunkan berat badan atau menjaga supaya kita tetap ideal. Jadi memang harus porsinya kecil-kecil tapi memang sering, itu prinsipnya. Kemudian nanti 1.500 ini dengan catatan ada 2 kali selingan, selingannya hanya berbentuk buah. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah buah itu memang dia tinggi serat, banyak vitamin juga. Tapi bukan berarti buah itu bisa makannya sebanyak yang kita mau. Karena buah itu walaupun dia tinggi serat, kemudian banyak vitamin, kemudian banyak mineral, tapi dia juga ada gula alami atau yang kita sebut biasanya fruktosa. Gula alami kalau kita konsumsinya berlebihan, tidak hanya nanti beresiko terhadap diabetes, tapi juga beresiko kalau misalnya gula berlebihan, tetapi sudah untuk energi sudah cukup dan dia berlebihan, tentu saja dia akan menumpuk di tubuh kita, nanti metabolismenya akan berubah jadi lemak. Jadi ujung-ujungnya nanti dia akan menimbun jadi lemak juga. Jadi ini juga perlu diperhatikan, buah itu memang sesuai takaran. Nanti dengan misalnya 1.500 nih kira-kira hanya 2 atau 3 potong buah saja. Nah, yang paling penting adalah ini saya hanya kasih patokan, tapi sebenarnya adalah yang paling penting adalah personalized. Jadi kita tahu dulu berat saya berapa, kemudian tinggi saya berapa, status saya di mana. Nah, itu nanti ada perhitungannya butuh kalorinya berapa gitu. Jadi itu gunanya konsultasi kepada dokter gizi karena untuk setiap orang itu tidak sama, jadi harus personalized. Nah, ini saya sampaikan mengenai healthy eating plate. Saya ini mengambil dari Harvard, walaupun di Kemenkes juga ada, tapi ini kita lihat dari yang Harvard kira-kira sama. Nah, ini untuk gampangnya aja, dari sekitar kalau kita setiap kali makan, ini setiap kali makan ya, setiap kali makan ini kira-kira seperempatnya ini sumber karbohidrat. Kalau kita mungkin belum banyak yang tahu, karbohidrat itu bisa entah itu nasi, kemudian boleh itu misalnya kentang boleh, atau misalnya roti bahkan bisa, kemudian umbi-umbian seperti ubi, kemudian singkong, nah itu termasuk karbohidrat. Atau misalnya seperti oatmeal, nah itu juga termasuk karbohidrat. Nah itu kira-kira kalau kita nggak usah kita menghitung gramnya. Jadi secara gampangnya setiap kali makan kira-kira ini seperempatnya isinya karbohidrat, kemudian nanti seperempatnya adalah lauk. Lauknya ini tentu saja nanti kita pilih yang lean. Yang lean itu artinya yang tidak mengandung lemaknya banyak. Itu kira-kira seperempatnya. Nah, separohnya dari piring ini isilah dengan sayur dan buah. Gitu. Jadi kita harus meningkatkan serat. Nah, ini yang kita sebut balance diet nih, kira-kira kalau kita terjemahkan ke dalam piring makan itu seperti ini. Tapi kalau misalnya kita mau bicara soal persentase, bisa dilihat bahwa carb-nya 50%, fat-nya 25%, proteinnya ini sudah tinggi nih 20%. Jadi kalau kita sebut healthy eating diet, balance diet ini seperti ini. Beda dengan kalau misalnya kita yang populer diet ketogenik. Nah, ketogenik ini saya kasih contoh, dia fat-nya itu justru yang lebih besar, itu kira-kira bisa sampai 70%. Nah, akibatnya apa kalau fatnya tinggi? Berarti carb-nya itu berarti rendah. Carb-nya rendah, kemudian bahkan proteinnya juga rendah. Jadi kalau misalnya untuk jangka panjang, kalau fat berlebihan, apalagi kalau cara memasaknya tidak benar, semuanya di deep fried atau fried, jadi bisa meningkatkan
fatty liver, pelemakan hati yang saya sampaikan tadi, meningkatkan kolesterol, kemudian meningkatkan penyakit jantung koroner. Jadi mungkin dalam waktu jangka pendek mungkin bisa cepat menurunkan berat badan, tapi untuk jangka panjangnya kita melihat risiko kesehatannya lebih besar. Nah, ini saya ambil terkait pandemi. Jadi WHO juga sudah mengeluarkan guideline atau rekomendasi khusus untuk nutrition atau nutrisi. Ini secara gampangnya terjemahannya seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Jadi dalam bentuk piring, kalau di WHO disebutnya dia 4 serving sampai 5 serving. Ini kira-kira kalau kita makan setiap kali makan itu setengah piring, kemudian dikalikan 3 itu mencapai sekian gitu. Ini juga lauknya juga kira-kira hanya 1/4 dari piring tapi 3 kali makan. Itu mencapai kira-kira 160 gram. Nah, tidak lupa konsumsi air itu juga diperlukan kira-kira 8-10 gelas per hari, gelas yang ukurannya sekitar 200 ml. Gitu. Jadi ini tidak lupa harus juga tetap dikonsumsi supaya kita status hidrasinya atau status cairan di dalam tubuh kita tetap terjaga. Kemudian nggak hanya dari air mineral, tapi boleh juga kita konsumsinya dari buah atau misalnya sayur dibuat sup yang memang dia banyak cairan. Jadi cairannya bisa juga dihitung dari buah-buahan dan sayuran yang banyak cairan. Nah, ini lagi-lagi soal sweeten. Jadi semua yang dengan pemanis tambahan itu harus dikurangi. Kemudian kita bahas soal lauknya. Lauknya seperti apa yang disarankan? Tentu saja harus yang lemak itu ada 2 macam, ada yang baik dan ada yang tidak baik atau jahat. Nah, yang disarankan adalah yang unsaturated, jadi yang lemak tidak jenuh. Itu apa aja? Yang paling baik adalah dari jenis ikan. Ikan terutama di laut dalam. Bagaimana kita tahu ikan itu laut dalam? Yang kira-kira dagingnya warnanya orange atau merah. Itu seperti tuna atau salmon. Itu yang dari laut dalam. Itu yang kira-kira tinggi lemak tidak jenuhnya. Dan juga ini ada gambar, jadi ini untuk gampangnya adalah good fat dan bad fat. Jadi yang baik ini adalah yang memang tinggi MUFA-nya atau monounsaturated fatty acid, jadi lemak tidak jenuh. Jadi dari ikan-ikanan, kemudian alpukat, mungkin banyak yang khawatir kalau alpukat katanya tinggi lemak, jadi bikin gemuk. Jadi nggak usah khawatir, lemaknya adalah lemak baik gitu. Jadi konsumsi buahnya dalam bentuk alpukat boleh, tapi asal konsumsinya memang tidak pakai misalnya susu kental manis atau misalnya gula gitu. Jadi hanya konsumsi bentuk avocado alami. Kemudian ini adalah ada olive oil, kemudian canola, minyak-minyakan ini maksudnya adalah minyak sunflower, ini tinggi lemak tidak jenuh. Nah, yang harus kita hindari tentu saja sudah tahu bahwa yang lemaknya lemak jenuh itu contohnya butter atau fatty meat-nya. Jadi tadi yang saya sudah sampaikan bentuk dagingnya tuh misalnya pilih beef tuh yang lean, bukan yang banyak lemaknya. Kemudian ini adalah krim dan cheese, susu dan produk susu, terutama yang full cream itu tinggi lemak jenuh. Kemudian satu lagi yang harus diperhatikan adalah processed food. Processed food itu memang harus dihindari. Mengapa? Pertama, dia tinggi sodium atau tinggi natrium atau tinggi garam. Tinggi garam, kalau misalnya tinggi garam di dalam tubuh kita, dia akan menarik air. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya punya penyakit hipertensi yang memang harus mengurangi kadar garamnya. Yang suka kita tidak ketahui bahwa kalau di processed food itu tinggi garam. Tidak hanya processed food, tapi makanan yang pengawet itu, pengawetnya kadang-kadang memakai garam supaya untuk mengawetkan makanan-makanan yang di dalam kaleng, misalnya tuna kaleng, sarden, nah itu termasuk tinggi garam. Nah, ini saya sampaikan tadi soal garam. Ini anjurannya adalah dalam sehari itu hanya 1 teaspoon atau 1 sendok teh. Itu kira-kira garam dapur itu 5 gram. Ini tuh total 5 gram ini dalam sehari atau 1 sendok teh ini kalau kita sampaikan dalam bentuk garam dapur. Tapi harus diperhatikan kalau kita makan, misalnya makan dalam cemilan dalam bentuk bungkusan atau misalnya chips, nah itu biasanya tinggi sodium. Jadi harusnya kalau misalnya kita ngomong 1 teaspoon per hari,
yang makan makanan yang di dalam bungkusan tadi itu juga dihitung karena itu tinggi sodium atau tinggi garam juga. Ini sama lagi saya sebutkan soal soft drink, soda itu sangat-sangat tinggi fruktos, jadi high fructose syrup, jadi tinggi gula tambahan, jadi harus dihindari. Juga yogurt plain boleh, tapi yang flavored yang harus dihindari. Mengapa? Karena itu jadi tinggi gula tambahan. Nah, ini kita masuk ke dalam yang nutrien yang kecil atau vitamin mineral yang memang mensupport imun kita terhadap infeksi virus. Ini secara umum virus infeksi. Ini adalah vitamin A, B, C, D, E. Kemudian mineralnya adalah seng dan juga selenium dan juga tadi asam lemak yang omega 3. Tadi kan saya sebutkan lemak yang baik adalah lemak tidak jenuh. Nah, lemak tidak jenuh itu ikan tinggi akan omega 3. Jadi EPA-DHA-nya tinggi. Jadi makanlah banyak ikan sebagai protein hewaninya. Nah, ini beberapa slide ke depan saya akan tampilkan sumber vitamin yang bisa kita dapatkan dari bahan makanan yang sehari-hari. Gitu. RDA ini maksudnya adalah recommended dietary allowance. Jadi berapa besar sih kebutuhan kita orang dewasa sehari, butuhnya berapa banyak. Jadi ini sebagai pedoman berapa banyak kita harus makan per hari. Gitu. Jadi ini untuk vitamin A memang tingginya di fish oil, kemudian hati ayam. Untuk dari sayuran itu yang warnanya terang seperti warna carrot atau misalnya wortel itu kan orange itu berarti artinya dia tinggi vitamin A. Jadi gampangnya nanti mencari buah atau sayuran yang warnanya terang seperti carrot atau misalnya dari sayuran pun dari bayam ini juga ada vitamin A-nya. Jadi ini yang ditampilkan ini yang kira-kira memang lebih tinggi, lebih dominan di antara teman-teman protein yang lain, teman-teman sekategori buah dan sayuran yang lain. Ini yang paling tinggi di antara yang lain. Nah, ini tapi paling tingginya di paling atas. Kemudian ini untuk B6, nanti ini bisa dilihat. Kemudian ini B12, ini masih di vitamin D. Folat ini adalah B9. Kemudian ini vitamin C. Vitamin C ini kita sebenarnya untuk perlu diperhatikan untuk hari-hari biasa emang kita butuhnya segini. 75-90 mg yang kita bisa dapatkan dari buah-buahan gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya pandemi, misalnya kita mau meningkatkan imunitas, kita tidak cukup hanya segini. Jadi harus 5 atau sampai 10 kali dari dosis yang ini. Jadi bisa saja kita konsumsi misalnya sampai 500 sampai 1000 mg per hari. Sudah ada rekomendasinya dari Perhimpunan Dokter Nutrition. Jadi kadangkala untuk kita mau mencapai sekian tidak bisa kita peroleh hanya dari bahan makanan. Untuk hari-hari kita biasa mungkin kita bisa dapatkan, tapi kalau untuk pandemi mungkin kita harus memerlukan tambahan dari suplementasi. Suplementasi maksudnya adalah konsumsi suplemen. Nah, vitamin D sendiri ini juga dibutuhkan sekian, paling tinggi memang dari ikan, kemudian ada juga dari susu. Mengapa? Karena susu ini biasanya sudah ditambahkan tambahan vitamin D. Nah, terkait soal berjemur ini memang bukan artinya berjemur itu untuk mematikan virus di dalam tubuh kita yang kadang-kadang suka salah kaprah, tapi sebenarnya untuk memperoleh vitamin D. Bukan sinar mataharinya yang ada vitamin D-nya, tapi sebenarnya adalah vitamin D-nya itu ada di bawah kulit kita yang akan diaktifkan oleh sinar matahari. Jadi kita butuh sinar matahari itu untuk mengaktifkan vitamin D yang ada di bawah kulit. Nah, paparannya berapa lama? Sudah ada penelitiannya, nanti kalau misalnya mau cari-cari di googling, ini adalah linknya, nama jurnalnya. Di penelitiannya di jam 9 itu kira-kira 25 menit. Itu kita bisa mencapai sekitar 2000 unit, international unit vitamin D. Itu. Dan ini cukup 3-4 kali per minggu. Untuk vitamin E nanti bisa dilihat. Ini selenium, kemudian ini yang saya sampaikan omega 3. Ini banyaknya di minyak
ikan biasanya sudah ada disediakan di bentuknya suplemen, dan itu tinggal dilihat di label makanannya. Kalau mau cari dari sumber bahan makanannya, tentu saja dari ikan-ikanan. Nah, ini advice-nya adalah makannya di rumah, tidak lagi makan di restoran. Kalaupun mau restoran harus take away, jadi tidak lagi makan di luar rumah. Nah, ini mengenai jadwal makannya, saya kasih contoh adalah ini. Misalnya kita breakfast di jam 6.30. Gitu. Nanti sekitar 2-3 jam berikutnya kita masuk ke dalam jam snack. Nah, jam snacknya ini adalah buah, kemudian siangnya nanti makan siang, nanti sekitar 2-3 jam kemudian ada jam snack kemudian terakhir di jam 6 atau jam 18.30 tidak lebih dari itu makan malam. Jadi ini total 5 kali, 3 kali makan utama dan juga 2 kali selingan. Nah, ini how to cook-nya, jadi jurus memasaknya yang dianjurkan bisa direbus, kemudian dipepes, kemudian dipanggang atau dibikin sup yang tanpa minyak, kemudian di steam. Tentu saja harus perhatikan yang fresh food, bukan yang processed food. Yang sangat-sangat harus dihindari adalah fried, maupun ini yang lebih jahat lagi adalah deep fried. Saut ini maksudnya adalah numis. Jadi numis, kalaupun harus menumis, itu juga memang harus ditakar minyaknya. Gunakanlah misalnya alat penggorengan teflon yang tidak lengket, jadi tidak perlu menggunakan banyak minyak untuk menggoreng atau menumis. Nah, dari segi nutrisi tentu saja kita harus memperhatikan aktivitas fisik, walaupun kita di rumah. Ini sudah keluar panduannya dari WHO, cara-caranya supaya kita bisa tetap aktif, bisa stretching. Kalau misalnya di rumah ada berlantai 2 bisa naik turun tangga. Tapi harus diperhatikan kalau misalnya obesity-nya di grade 2, saya nggak sarankan naik turun tangga. Mengapa? Jadi karena ini beban untuk pergelangan kaki dan lututnya ini berat kalau kita naik turun tangga. Jadi cukup misalnya jalan di tempat. Kalaupun ada sepeda statis di rumah, gunakanlah sepeda statis, itu yang lebih aman. Jadi kita tidak menopang badan kita di lutut dan pergelangan kaki. Nah, berapa lama? Jadi setiap hari kira-kira 20 menit sampai 30 menit ini untuk orang dewasa. Kalau kita bekerja dari rumah, di depan laptop tentu saja kita harus sitting posturnya. Jadi postur kita memang harus diperhatikan. Jangan lupa jeda untuk stretching. Nah, kita masuk fakta dan mitosnya. Yang awal-awal di pandemi itu ada isu soal bawang putih. Jadi memang dia banyak, jadi dia memang mengandung ada komponen bioaktif, bioflavonol, yang memang dia punya memang efek antibakteri, tapi belum ada evidence-nya atau belum ada bukti ilmiahnya bahwa makan banyak bawang putih akan menghindari kita dari corona gitu. Jadi makanlah sewajarnya, memang sebagai bumbu masak, bukan artinya kita harus makan sebanyak-banyaknya bawang putih untuk menghindari itu. Jadi belum ada bukti ilmiahnya. Nah, ini terkait lemon dan juga misalnya sebutannya apa ya, lemon dan juga turmeric itu ada juga bahan-bahan makanan yang lain, misalnya empon-empon. Nah, itu sampai sekarang memang ada beberapa jenis yang bisa membantu meningkatkan imun, tapi harus diperhatikan kalau mau konsumsi dari bahan alami saja gitu. Bukan dalam bentuk, misalnya dia sudah dalam bentuk sasetan atau misalnya dalam bentuk suplemen. Mengapa? Karena kalau bentuk sasetan atau suplemen, kita tidak tahu di dalamnya sudah bercampur komponen yang lain, ataupun kalau misalnya dalam bentuk sasetan itu tentu saja sudah ekstrak. Jadi dosisnya lebih tinggi dibandingkan kalau kita makan dari bahan makanan yang alami. Kalau misalnya seperti itu, belum ada bukti ilmiahnya untuk efek sampingnya maupun terhadap manfaatnya terhadap infeksi virus. Jadi kalau mau konsumsi masih bisa, tapi dalam bentuk alami dalam jumlah yang sewajarnya gitu, ataupun dimasukkan dalam bahan makanan dalam proses masak. Tapi kalau untuk konsumsi dalam bentuk sasetan atau misalnya dalam bentuk suplemen, sebaiknya dihindari karena lebih tinggi dosisnya dibandingkan kalau kita makan dari makanan biasa. Nah, ada isu bahwa bisa dengan banyak minum dia bisa menghindari terhadap
infeksi virus corona ini. Secara garis besar memang dia minum air itu manfaatnya besar. Jadi tetap kita menjaga kita tidak dehidrasi, kemudian banyak manfaat yang lain karena ada kandungan mineralnya. Tapi untuk coronavirus sendiri ini tidak mencegah. Jadi minumlah memang untuk kebutuhan kita, tapi jangan berpedoman bahwa dengan saya minum ini berarti saya bebas terinfeksi corona. Nah, yang terakhir adalah mengenai disebutkan bahwa kalau konsumsi alkohol bisa mencegah virus corona. Ini salah. Jadi faktanya justru dia akan banyak meningkatkan misalnya risiko kanker dan yang lainnya. Nah, recapnya adalah tentu saja harus tercukupi asupan gizinya. Nanti balik lagi kepada status nutrisi kita, apakah kita kurang atau kita ideal atau kita di obesity. Jadi banyaknya nutrisi itu tergantung dari status nutrisi kita. Kemudian harus yang balance, jadi seimbang dengan porsi makan yang tadi saya sudah sampaikan. Kalau memang perlu suplementasi atau konsumsi suplemen itu bisa dikonsumsi, tapi memang sebaiknya adalah anjurannya konsultasi dulu ke dokter. Kemudian terakhir adalah food safety. Jadi karena ini virus ini menyebarnya, dia dropletnya itu bisa jatuh di atas permukaan, termasuk di bahan makanan kita yang kita beli atau kita nanti konsumsi. Jadi food safety-nya harus baik. Oke, terima kasih. Silakan. Terima kasih, Dr. Nessa atas penjelasannya, Dok. Semakin clear bagi kita bagaimana kita menjaga pola makan dan juga tadi ada beberapa tips aktivitas fisik yang bisa kita lakukan di dalam rumah. Saya melihat ada beberapa yang mau bertanya di sini. Saya catat ada mungkin Ibu Nenden dari Ankara. Silahkan Bu Nenden kalau mau bertanya. Ibu Yeni, siapa lagi Bu yang ada di ini Bu? Di catatan Bu. Ibu Mai ya, kelihatannya di Ankara juga. Silakan, saya persilakan kepada Bu Nenden kalau mau bertanya Bu. Silakan Bu. Saklamak mı? Söyle ama yavaş işte. Böyle baby bu çörek değil. Ne bileyim. Kalau tidak ada, kita ke Ibu Mai dulu. Silakan Bu Mai. Terima kasih di kesempatannya untuk bisa bertanya. Terima kasih Bu ilmunya buat narasumber. Ini Bu mau nanya di apa namanya untuk suplemen tadi juga disebutkan kalau misalkan sumber protein, vitamin dan sebagainya itu juga apa namanya bisa dari suplemen juga ya. Tapi yang saya tanyakan di sini bukan suplemennya bukan hanya khusus vitamin. Nah kalau misalkan seseorang yang tidak mempunyai masalah dalam tulang belakang, ketika apakah diperlukan konsumsi kolagen gitu? Ketika umur 30 ke atas kan kemampuan tubuh untuk memproduksi kolagen itu apa namanya berkurang kayak gitu. Untuk meningkatkan daya imunitas tubuh itu apakah diperlukan dan apakah ada efek samping ketika kita sebenarnya itu tidak punya masalah dengan tulang belakang tapi kita mengkonsumsi suplemen kolagen kayak gitu. Terlepas dari masalah untuk kulit, kecantikan dan sebagainya, ini untuk kesehatan yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, jadi mengenai suplemen kolagen ya, jadi untuk suplemen kolagen sendiri untuk evidence base-nya, jadi maksudnya bukti ilmiahnya untuk kesehatan tuh memang belum konklusif, jadi belum ada conclusion-nya, belum ada kesimpulannya. Jadi untuk imunitas sendiri kolagen itu belum banyak perannya gitu. Jadi yang saya sampaikan tadi kalau dari segi nutrisi sudah jelas, tapi kalau untuk kolagen sendiri untuk dari segi imunitas meningkatkan imunitas itu belum ada bukti ilmiahnya. Kemudian tidak hanya terkait dari tulang belakang, juga sebaiknya kolagen itu
mungkin dari segi kulit banyak penelitiannya, tapi kalau untuk segi nutrisi untuk imunitas memang belum ada. Jadi sepertinya untuk kolagen dari saya sih anjurannya belum perlu sekali untuk konsumsi kolagen. Jadi utamakanlah bahan-bahan yang alami, kemudian kalau perlu suplemen itu vitamin mineral, bentuknya memang sudah terbukti akan meningkatkan imunitas. Tapi kalau kolagen sendiri belum ada bukti ilmiahnya untuk meningkatkan imunitas. Terima kasih, dokter. Sudah cukup jelas atau yang bertanya? Ibu Mae, mungkin Bu Mae mau ditanyakan lagi, Bu? Ya, Pak, terima kasih banyak. Siap. Oke. Ibu Yeni, mungkin ada pertanyaan, Bu, karena minggu depan kan kita sudah memasuki bulan Ramadan. Mungkin bisa dikaitkan apakah pola asupan makanannya gimana, Dok? Mungkin ini juga jadi pertanyaan WNI kita di sini, Dok. Iya. Jadi sama seperti nanti memasuki bulan Ramadan yang tiap tahunnya pasti ada. Jadi untuk jumlahnya nanti tetap sama, tapi kita kan hanya berubah adalah nanti jadwal makannya. Jadi nanti kalau misalnya untuk pagi subuh itu nanti konsumsinya sama seperti sarapan, tapi ditambah dengan yang harusnya jam snack itu jam 9 bisa dimasukkan di sahur gitu. Kemudian sahurnya sendiri harus yang tinggi lauknya dan juga tinggi seratnya. Kenapa? Jadi lauk itu kan protein. Jadi protein dan juga serat itu akan mempertahankan perut itu rasa kenyangnya lebih lama. Kalau misalnya nanti sahurnya itu lebih tinggi jenis karbonya, misalnya hanya makan sereal yang manis tuh misalnya. Kemudian nggak pakai lauk, kemudian hanya pakai misalnya cuma pakai minum buah misalnya. Minum buahnya tuh juga jus bukan buah alami. Nah, itu kan tinggi gula. Jadi nanti akan cepat lapar gitu. Kemudian itu pertama untuk sahurnya yang harus diperhatikan. Nanti pas buka paling pertama adalah untuk membatalkan yang manis dulu. Mengapa? Karena untuk menggantikan seharian kita terpakai energinya. Jadi dia memang kalau yang jenis karbohidrat itu misalnya kurma, gampangnya kurma. Kurma itu kan manis, memang dia jenisnya karbohidrat, dia akan cepat meningkatkan gula kita yang sudah terpakai seharian, meningkatkan energi kita. Nanti baru kan sholat, kemudian baru setelah sholat maghrib baru makanannya porsi yang makan kita seperti kita dinner, jadi seperti makan malam. Jadi lengkap, ada karbohidratnya, ada nasinya misalnya, ada lauk pauknya, kemudian ada sayur mayurnya. Jadi kita makan porsi besarnya, tapi bukalah dengan yang karbo itu untuk menggantikan gula yang seharian sudah terpakai cadangannya. Kemudian nanti di malam misalnya jam sebelum tidur bisa konsumsi snack lagi gitu. Jadi kita hanya merubah jamnya aja, tapi jumlahnya dan porsinya itu sama seperti yang tadi saya sampaikan di materinya. Terima kasih, dokter. Ibu Yeni, saya melihat ada beberapa rekan di sini, Bu, mau bertanya. Yang pertama, Ibu Sinta, kemudian Ibu Sri Zehra, dan Bapak Afrian Ankara. Silakan Bu Yeni, dipandu, Bu. Oke, mungkin sembari Bu Yeni coba lihat lagi ya, Bu, komputer. Silakan Ibu Sinta untuk bertanya, Bu. Silakan, Bu, dari Ankara. Baik, terima kasih Pak Dion. Selamat sore Bu Dr. Nessa dan teman-teman semua. Dr. Nessa, saya punya pertanyaan sedikit mengenai kopi. Saya mau tahu bagaimanakah konsumsi kopi yang sehat menurut ilmu kesehatan, karena saya dengar
kopinya sehat, creamernya nggak sehat, atau kopinya oke, asal nggak pakai gula gitu. Karena saya sekeluarga termasuk yang pengkonsumsi kopi yang cukup banyak. Pak Dion, boleh izin satu lagi pertanyaan tambahan. Kemarin saya dapat kabar yang berita viral kalau corona itu bisa menular dari asap rokok. Kalau orang yang merokok, asapnya yang keluar, maka itu bisa menular kepada orang yang menghirup asapnya. Apakah itu benar ya, Dok? Oke, begitu aja. Terima kasih, Dokter. Yang kedua nggak usah dijawab, Pak. Jawab, Dok, tuh suami saya tadi nyamber. Dok, kita kumpulin dulu pertanyaannya ya, Dok ya. Ini kita kumpulin, kita coba kumpulin 3 penanya. Kemudian upaya sabotase. Silakan Ibu. Silakan Ibu Sri Zehra dari Ankara. Baik, terima kasih Pak. Barusan saya unmute tapi baru terbuka sekarang. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja ke pertanyaan. Tadi kan diperlukan suplemen ya atau vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Pertanyaan saya ada 2. Satu, apakah berbahaya bila suplemen atau vitamin itu kita minum setiap hari? Karena yang setahu kita ini kan, maksudnya yang saya sebagai orang awam, bahwa itu hanya untuk tambahan saja kan. Kemudian misalnya kita minum vitamin 1000 mg tuh tiap hari, apakah itu sehat? Maksudnya bagus untuk tubuh kita? Atau suplemennya atau vitamin itu tiap hari, apakah berbahaya atau tidak? Kemudian pertanyaan kedua, ini ada titipan pertanyaan dari teman saya. Jadi beliau sudah minum suplemen atau vitamin setiap hari. Kemudian misalnya contohnya di Turki ini suka minum limon dan madu. Kemudian suplemennya itu seperti CDR. Itu sudah minum tiap hari, juga makan buah-buahan yang bervitamin C, sudah dikonsumsi juga, tetapi ketika gosok gigi, gusinya masih berdarah. Apakah hal tersebut normal, ataukah vitaminnya yang masih kurang? Apa yang harus dilakukan supaya gusinya tidak berdarah? Mungkin itu saja, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bu Sri Zehra. Ibu Yeni sudah bisa Bu? Oh, masih belum bisa. Oke. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, Pak Afrian, silakan Pak Afrian. Oke, terima kasih Pak Dion. Selamat malam Ibu Dr. Nessa. Kami boleh menanyakan 2 hal, yaitu pertama terkait diet Bu. Kan dulu itu ada yang namanya diet karbo dan itu sempat ngetren lah. Tapi pertanyaannya adalah apakah ada bagaimana teknis diet karbo yang bagus dan apakah ada rentang umur dalam menjalankannya serta sampai berapa lama diet karbo itu boleh dijalankan. Demikian itu yang pertama Bu. Yang kedua, pada saat pandemi COVID ini kan ada beberapa orang mungkin ingin diet. Nyaman deh pakai ini nih. Oh ya, izin. Pada saat pandemi COVID ini kan mungkin ada beberapa teman-teman atau kita yang ingin diet. Apakah itu masih diperbolehkan atau sebaiknya jangan? Karena mengingat kalau diet takutnya nanti imunitas turun dan kemudian nanti malah membahayakan diri sendiri. Demikian. Terima kasih Dr. Nessa. Terima kasih Pak Afrian. Silakan Dr. Nessa. Ada 6 pertanyaan tadi dokter terkait kopi, rokok, kaitan rokok dan COVID, kemudian mengenai suplemen, apakah berbahaya dikonsumsi setiap hari, dan mengenai diet karbo dan apakah diet itu oke pada masa COVID sekarang. Silakan dokter.
Jadi untuk pertanyaan pertama soal kopi ya. Kopi dan asap rokok tadi ya. Kopi terkait, kalau kita sambungkan kepada obesitas, tentu saja konsumsi kopi yang baik adalah yang dianjurkan adalah tanpa creamer, kemudian tanpa gula. Tapi kalau misalnya nggak tahan dengan rasa pahitnya kopi, gulanya boleh digantikan dengan sweetener atau gula pemanis buatan. Jadi nggak usah khawatir dengan isu bahwa pemanis buatan meningkatkan risiko kanker. Itu udah ada penelitiannya, udah ada bukti evidence-nya, bukti ilmiahnya bahwa itu tidak meningkatkan risiko kanker. Jadi mau menggantikan gula dengan pemanis buatan nggak masalah. Tapi akan lebih baik kalau misalnya konsumsinya hanya black coffee aja, bukan dengan creamer ataupun yang sachetan, apalagi kalau sachetan sangat tinggi gula. Kemudian yang kedua adalah jumlahnya. Jadi yang dianjurkan adalah 2-3 cups per hari. Cangkir ya, cangkir. Jadi itu untuk meningkatkan, mengurangi risiko penyakit jantung koroner, itu sudah ada penelitiannya. Tapi kalau lebih dari itu dikatakan justru meningkatkan risiko penyakit jantung. Jadi konsumsilah 2-3 cups per hari. Itu soal kopi. Kalau soal asap rokok sebenarnya bukan ranah saya, cuman kalau kemarin sudah disebutkan oleh Ikatan Dokter Indonesia bahwa kan seperti kita tahu kalau coronavirus itu menyebarnya melewati droplet yang sudah saya sampaikan. Droplet itu dari cairan partikel kecil yang dikeluarkan oleh mulut atau yang lain. Nah, kalau misalnya kita orang merokok, dia mengeluarkan asap, tentu saja dia asapnya itu keluar dari mulutnya barengan dengan droplet. Di dalam droplet itu ada virusnya. Jadi seperti itu, lebih ke situ. Jadi penyebarannya tetap saja, karena kan apalagi kalau kita di dekat orang yang merokok kan kira-kira hanya 1 meteran gitu, itu bisa meningkatkan terinfeksi virus itu. Kemudian itu untuk yang pertanyaan pertama. Pertanyaan berikutnya tadi yang diet karbo ya. Diet karbo ini maksudnya Pak yang hanya makan karbo aja atau apa? Boleh Bapak tadi yang bertanya? Pak Apri. Sebentar. Jadi begini, dokter. Diet karbo itu artinya kita betul-betul minim karbo dan hanya makan ya. protein. Oke. Ya. Itu artinya maksudnya ini Pak, kalau dengan kata lain kita sebutnya hampir sama dengan diet ketogenik Pak. Karena kalau ketogenik itu kan tadi saya sampaikan karbonya rendah sekali karena sebagai konsekuensi tinggi lauknya. Jadi hanya makan lauk pauknya. Ya gitu, betul Bu. Jadi kalau boleh cerita tahun lalu tuh saya pernah coba sebulan lamanya, 1,5 bulan dan itu berhasil. Sampai 5 atau 6 kilo saya berhasil turun. Tapi ya memang susah sih Bu. Nah, apakah ada sebaiknya sampai kapan dan apakah secara teknis itu baik untuk usia-usia tertentu? Ya, balik lagi kalau saya anjurannya adalah tetap balance diet. Jadi tadi dengan ada karbonya sekian persen, jadi hanya sedikit karbonya tapi tetap ada. Kemudian ada lauk pauknya, kemudian ada sayur dan buahnya. Itu yang balance yang sangat dianjurkan dari Perhimpunan Dokter Gizi Klinik. Kemudian tapi kalau misalnya mau mencoba diet ketogenik walaupun tidak disarankan gitu, perlu diperhatikan adalah memang akan menurunkan berat badan cepat gitu. Tapi pertama yang harus diperhatikan kalau mau baik adalah konsumsi lauk pauknya itu bagaimana cara mengolahnya Pak, pemasakannya. Jadi yang kadang-kadang yang tidak diketahui adalah oh ya saya nggak makan karbohidrat, tapi makan lauknya misalnya udah makan cuman ayam aja, ikan aja, tapi ternyata di deep fried atau di fried. Kemudian apalagi kalau diet ketogenik yang salah itu dia misalnya, oh yaudah saya kan yang penting nggak makan karbo, tapi makan fatnya itu misalnya sampai makan butter, pakai misalnya apapun pakai butter misalnya atau misalnya pakai margarin, itu kan tinggi fatnya fat jenuh. Bahkan fatnya fat yang tadi saya bilang trans fat. Nah, itu yang sebenarnya sangat-sangat kita nggak anjurin. Jadi karena meningkatkan penyakit tadi koroner gitu. Jadi untuk jangka panjangnya Pak, risiko panjangnya kalau dilakukan itu kira-kira lebih dari 3 bulan, 6 bulan itu nanti jangka panjangnya ke arah sana. Gitu. Kerusakan fungsi hati, fungsi ginjal, karena kalau kita rendah karbo, pastinya kan yang tinggi adalah fatnya ataupun proteinnya.
gitu. Jadi padahal kita sebenarnya butuh karbo. Ada tanggapan nggak Pak? Maksudnya sesuai nggak apa yang Bapak ekspektasi? Terjawab Pak Prian? Ya, terjawab yang pertama. Jadi terima kasih dokter, ya memang saya tuh sempat mengalami penurunan drastis 5-6 kilo dalam berat badan, tapi kemudian memang bawaannya ya gitu, gamang gitu, enggak seperti ini, ya mungkin balance saya lebih ini. Yang kedua dokter, maaf, terkait pada masa pandemi COVID, apakah diet itu juga masih bisa direkomendasikan, diperkenankan? Apakah tidak membahayakan karena bisa menurunkan imunitas? Ya, jadi tadi balik lagi, kalau status kita malnutrisi, udah pasti kita rentan infeksi. Kalau kita statusnya obesity atau overweight, itu sudah ada penelitiannya juga akan menurunkan imunitas. Jadi yang kita harus capai adalah yang ideal. Tapi sebenarnya seberapa ideal sih? Kalau kita mau makan tapi kita kurangin porsinya, tentu saja bukan yang kita nuruninnya benar-benar harus signifikan sampai ke ideal yang tadi saya sampaikan. Misalnya tadinya di obes grade 2, terus mau langsung ke normal, nggak begitu. Jadi hanya kira-kira kita kurangin aja di 10%-nya dari berat badan awal, itu udah cukup sangat-sangat mengurangi risiko kesehatan terhadap risiko kesehatan yang lain. Jadi menurunkannya bukan kayak kita nggak lagi pandemi gitu. Dan juga harus yang balance, Pak. Jadi bukan artinya tidak makan sayur buah, nggak makan vitamin mineral, nggak makan protein. Karena kan protein itu kita butuh, Pak. Karena untuk meningkatkan imunitas itu kan butuh protein. Jadi tetap makan lauk pauk, tapi kan porsinya mungkin tadinya kalau sekali makan bisa 3-4 kali. Tapi kita perbaiki supaya tetap makan konsumsi protein, tapi obesity-nya juga kita perbaiki, walaupun targetnya belum sampai ke yang nanti BMI normal, enggak, tapi kita kurangin sedikit aja dari berat badan awal gitu. Prinsipnya gitu. Tapi jangan sampai sehari nggak makan sama sekali gitu. Intinya gitu. Bagaimana Pak Prian? Sudah puas dengan jawaban dari Dr. Nessa? Ya baik, terima kasih. Yang penting balance intinya pentingnya. Oke, semoga diet berikutnya lebih sukses dan lebih sehat ya Pak Prian. Tadi yang ketiga dengan siapa ya Pak Dion? Maaf, masih ada satu lagi di sesi ini ya Pak. Tadi ada pertanyaan mengenai suplemen Bu, belum. Oh iya. Oh iya. Ya. Jadi gini, memang anjurannya adalah utamakan semuanya dari bahan alami. Karena tadi kan saya sudah sampaikan yang vitamin A sampai E tadi itu ada, kita butuhnya berapa sih, kebutuhan dasar kita vitamin mineral tersebut tuh berapa banyak. Dan kadang kalau misalnya kita lagi pandemi seperti ini, untuk meningkatkan imunitas tidak hanya sampai di batas kebutuhan dasar tadi, perlu lebih dari itu. Makanya tadi saya sampaikan boleh 5-10 kali lipat. Dan kita sulit kalau kita dapatkan dari bahan makanan. Mengapa? Makanya alternatifnya adalah kita tambahkan dari suplemen makanan atau kapsul, misalnya vitamin E, vitamin C. Nah, sekarang efek sampingnya apa? Kalau misalnya kita makan 1000 mg per hari gitu ya, dan catatan kalau memang kita lagi butuh ya di saat pandemi ini. Yang paling penting adalah gini, vitamin C itu kan larut air. Gitu. Jadi yang paling penting adalah konsumsi air minumnya harus banyak. Karena kalau misalnya tidak terpakai oleh badan kita, dia bisa terbuang lewat urin, buang air kecil. Gitu. Jadi nggak usah khawatir menumpuk, dengan catatan fungsi ginjalnya baik ya. Kalau misalnya fungsi ginjalnya ada masalah, misalnya fungsi ginjal ada masalah tuh entah itu ada gagal ginjal atau yang lain, pokoknya sudah ada penyakit ginjal, itu tidak disarankan konsumsi suplemen vitamin dalam dosis yang tinggi. Itu ini dengan catatan kalau kita sehat ya, fungsi ginjalnya dan fungsi hatinya, baru boleh konsumsi itu dalam jumlah yang high dose. Gitu. Kalau misalnya fungsi ginjalnya nggak ada masalah, relatif nggak usah takut untuk efek sampingnya, yang penting konsumsi airnya banyak. Gitu. Oke, bagaimana dengan kalau di luar pandemi, nanti balik lagi aja ke yang tadi saya sampaikan. Ambillah dari bahan makanan yang biasa. Kalaupun mau ambil suplemen, bukan yang dosis 1000 lagi. Misalnya, ambillah misalnya 250 atau maksimal 500. Karena 500 aja udah tinggi banget dibandingkan kalau kebutuhan kita biasa di luar pandemi. Oke,
Baik, Dr. Nessa, apakah, maaf sedikit menambahkan, untuk vitamin C yang 1000 itu, apa ada batasan usia, Dok? Yang boleh mengkonsumsi dengan 1000 mg itu? Iya, kalau misalnya usianya sudah di atas 65, itu rata-rata fungsi ginjalnya itu memang sudah lebih menurun dibandingkan yang usianya 30, 40, maksimal 50. Jadi memang itu secara secara fisiologi, maksudnya secara beriring bertambahnya usia, fungsi ginjal memang akan sedikit menurun. Jadi memang kalau misalnya mau tinggi konsumsi seperti itu, memang harus cek dulu nih pertama fungsi ginjalnya, terutama untuk yang usianya sudah lanjut usia, gitu. Berarti aman untuk anak-anak masa pertumbuhan, dokter? Oh, untuk anak-anak beda lagi ya. Ini kita ngomongnya dewasa. Ya, maksudnya yang umur sekitar masa pertumbuhan 15 atau 14 tahun gitu, masih aman mengkonsumsi dengan 1000 mg? Kalau untuk belasan remaja nggak masalah. Oke, ya baik. Terima kasih, dokter. Bagaimana tadi yang menanyakan mengenai suplemen, semoga terjawab dan mencerahkan apa yang disampaikan oleh Dr. Nessa. Ya. Untuk sesi berikutnya ada 3 penanya lagi. Lemon dan madu ya? Oh iya, dari Bu Zehra tadi. Kebiasaan orang Turki untuk mengkonsumsi rebusan lemon dan madu. Oh, tapi masih gusinya berdarah. Oke. Jadi kalau memang kalau kekurangan vitamin C itu bisa meningkatkan risiko gingivitis atau peradangan di gusi yang gejalanya tandanya salah satunya adalah gampang berdarah gusinya. Tapi gusi berdarah itu nggak hanya karena kekurangan vitamin C. Perlu dilihat lagi ada kelainan darah apa enggak, cara menggosok giginya benar atau enggak. Gosok gigi itu kan ada bermacam-macam tipe brushnya. Ada yang memang soft, ada yang medium, ada yang hard. Perlukah mengganti gosok sikat giginya ke yang lebih soft? Cara menggosoknya yang benar bagaimana? Dan nomor 1 adalah cek dulu ada kelainan pembekuan darah atau enggak, konsumsi pengencer darah atau enggak. Seperti itu. Jadi bukan hanya karena kekurangan vitamin C, tapi banyak penyebab yang lain yang menyebabkan gusi berdarah. Jadi harus dilihat penyebabnya dulu apa. Halo, Bu Zera, bagaimana Bu Zera? Baik, terima Terjawab. kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih sudah terjawab. Terima kasih, Bu. Oke, kalau begitu kita masuk ke sesi berikutnya, dokter. Sudah ada 3 penanya lagi. Ini semuanya dari Ankara dengan Ibu Nenden. Dan yang kedua Alinda, dan yang ketiga ibu atau Mbak ini Hayani. Untuk yang pertama kami persilakan dengan Ibu Nenden menanyakan kepada Dr. Nessa. Terima kasih banyak Ibu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Saya langsung saja. Ini ada satu pertanyaan titipan, jadi ada 2 pertanyaan, satu dari pertanyaan titipan dan satu dari saya pribadi. Pertanyaan titipan ini dari Ibu Nia. Beliau ini chef Gelin juga yang tinggal di Ankara. Pertanyaannya, makanan apa yang baik agar berat badan berkurang dan tidak buat cepat lapar? Ini berkaitan dengan diet ya, makanan. Yang kedua juga ini berhubungan dengan diet juga. Ini pengalaman pribadi saya sampai menanyakan, karena tadi juga saya lihat di presentasi Dr. Nessa, kita makan 3 untuk diet yang baik atau untuk mendapatkan gizi yang baik itu makan 3 hari sekali plus snacks 2 kali. Dan saya juga dapat menu harian dari dietitian langsung itu dengan metode atau jangka waktu makan yang sama gitu. Dan malah saya merasa itu terlalu banyak. Walaupun dan cara masaknya pun sudah sudah sesuai dengan aturan, seperti misalkan hanya dipanggang, tidak menggunakan minyak berlebihan atau sama sekali tidak menggunakan minyak. Saya sudah mengikuti juga aturan dietitian kita untuk olahraga minimal 30 menit per hari untuk treadmill atau cycling di rumah. Tapi dok, kenapa malah saya naik berat badannya dok? Saya juga nggak tahu. Saya udah coba untuk ikuti aturan. Nah ini apa karena mungkin saya yang biasa keluar rumah, bekerja di luar, kemudian karena kita karantina mandiri ini,
padahal di rumah juga masih banyak gerak, banyak pekerjaan yang harus dilakukan, terutama pekerjaan rumah tangga, malah jadi tambah berat badan. Nah, mohon pencerahannya, Dok. Apa mungkin ada yang salah dari kondisi fisik atau bagaimana? Terima kasih, Dok. Dokter, kayaknya kita kompulir dulu dari 3 penanya, baru dokter menjawab. Gimana, dokter? Ya, boleh. Oke. Untuk penanya kedua, kami persilakan kepada Mbak Alinda. Terima kasih Bu Yeni atas waktunya. Dr. Nesa, dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dan paparan yang disampaikan Dr. Nesa mengenai diet. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang susah gemuk, Dok, gitu, dan diet itu adalah suatu hal yang mustahil. Nah, bagaimana caranya menambah berat badan tapi tidak menimbun lemak, karena sebagai mahasiswa angkara di sini kami terbiasa mengonsumsi makanan junk food seperti itu, yang mana itu membuat tambah berat badan tapi itu tidak sehat. Nah, adakah saran agar berat badan bertambah namun tetap sehat, Dok? Terima kasih. Oke, hanya satu pertanyaan ya dari Mbak Alinda. Berikutnya Ya. dari Mbak Hayani. Silakan Mbak Hayani. Halo Ibu, izin tadi Ya. ada Bu Aisyah juga dan Mas Tiko, mungkin boleh didahulukan karena urutan pertanyaannya lebih awal tadi ya. Oh, ya nanti mungkin di sesi berikutnya. Untuk saat baik. ini dipersilakan Ya. Mbak Hayani. Yap. Jadi saya perkenalkan dokter, salam semuanya yang hadir di sini. Nama saya Hayani, usianya sekitar 50 tahun. Kemudian begini dokter, beberapa hari yang lalu betis saya tuh sakit, tapi belum bisa cek RS apakah ini sakit apa gitu ya. Diingat-ingat saya memang konsumsi kuning telur dan brokoli banyak gitu ya. Kemudian saya coba dikurangi, kemudian sakitnya juga berkurang. Kalau misalnya dilihat dari segi usia juga dokter, apa memang ada di usia sekarang itu anjuran untuk kurangi beberapa jenis sayur atau protein tertentu gitu. Terima kasih dokter. Terima kasih Bu Yeni. Ya, sama-sama. Oke, sudah ada 3 penanya dokter. Silakan Dokter Nesa. Oh ya. Untuk pertanyaan pertama tadi jenis makanan yang menurunkan berat badan tapi tidak cepat lapar ya. Jadi yang udah saya sampaikan tadi terutama adalah yang tinggi protein sama serat. Jadi kalau misalnya kita mau mencoba mengatur pola makan kita, karbohidrat itu tetap harus ada gitu, karena kita berpikir energinya hanya dari karbo, jadi diperlukan tapi nggak terlalu banyak, jadi tetap harus ada. Nah, yang harus banyak adalah protein. Protein itu maksudnya dari lauk hewan dan nabati. Caranya supaya dia turun adalah cara memasaknya nomor 1 tadi. Jadi harus mengurangi yang fried sama deep fried, yang tadi yang jurus memasak yang sebelah kiri tadi, yang yes itu yang harus diutamakan, dan juga pemilihan kalau misalnya mau pilih beef itu pilihlah yang bagiannya lean atau khas dalam. Tapi kalau saya sarankan adalah nomor 1 kanlah yang misalnya lauknya adalah ikan, ayam, telur ayam boleh. Tapi beef itu kita mulai jarankan. Jadi maksudnya red meat. Red meat itu hanya 2 minggu sekali gitu. Jadi utamakanlah yang memang lemaknya jenis. Jadi lauk itu kan ada protein sama lemaknya. Sudah pasti itu ada 2 macam itu. Pilihlah yang jenis lauknya itu tinggi protein kayak ikan, ayam, tapi lemaknya lemak tidak jenuh gitu. Dan terlebih lagi cara masaknya. Itu nomor 1 protein, kedua adalah serat. Jadi serat itu maksudnya di sini ada sayuran terutama. Buahnya kan kita porsikan. Tadi saya sampaikan bukan artinya kita bisa makan buah sebanyak-banyaknya. Jadi buahnya diporsi, tapi kalau sayurnya juga cara masaknya yang benar. Misalnya dibikin hanya direbus boleh, kalau ditumis pun nggak pakai minyak, tapi misalnya pakai teflon, terus pakai air sedikit, pakai bawang putih silakan gitu. Jadi kurangi minyak. Jadi nomor 1 protein, nomor 2 serat yang supaya meningkatkan rasa kenyang kita lebih lama. Jadi laparnya tuh nggak sebentar. Karena kalau banyaknya makannya karbo itu kenyangnya sebentar, nanti laparnya juga sebentar gitu. Jadi nomor 1 protein, kedua serat. Itu jenis makanan yang supaya kita
kenyangnya lebih lama dan bisa menurunkan berat badannya dengan cara tadi itu, cara mengolahnya dan cara pemilihan jenisnya. Kemudian tadi pertanyaan keduanya adalah kenapa tetap malah berat badannya bertambah ya? Kalau kita balik lagi adalah yang meningkatkan obesitas itu kan nomor satu asupannya harus seimbang dengan yang keluarnya. Keluarnya tadi kita harus evaluasi lagi dulu nih, keluarnya adalah bentuk aktivitas. Aktivitas fisik di sini tuh bukan artinya pekerjaan rumah tangga, karena pekerjaan rumah tangga itu bedakan dengan aktivitas fisik dengan olahraga. Olahraga itu sesuatu yang memang kita terjadwal dengan intensitas yang tertentu, kemudian durasinya juga terjadwal setiap hari. Jadi tadi saya sampaikan kalau anjuran dari WHO itu kira-kira 20-30 menit per hari. Jadi memang nomor satu tuh harus selalu, walaupun kita stay at home, WFH juga tetap harus ada itu, sediakan waktu buat cycling 20-30 menit hari. Itu sudah berarti sudah membakar kalori, jadi udah secure dulu nih untuk yang eksesnya. Tapi untuk asupannya harus dievaluasi lagi. Apakah misalnya, jadi gini, kalau misalnya mau menurunkan berat badan itu nggak bisa kita ketemu sama konsultasi itu hanya sekali, karena kita butuh evaluasi. Misalnya pertama kita kasih porsi sekian, tapi nanti di pertemuan, misalnya di evaluasi 2 minggu atau 3 minggu setelahnya, ternyata kok ini nggak berhasil. Dilihat dulu kendalanya di mana, apakah memang butuh pengurangan porsi lagi, gitu. Jadi, kalau misalnya nanti dapat meal plan, tadi udah dapat meal plan dari dietitian, ternyata mungkin porsinya sekian. Tapi perlu dievaluasi lagi, butuh nggak sih pengurangan lagi, atau misalnya cara mengolahnya, atau misalnya porsi-porsinya apakah sudah benar gitu. Yang pasti sih memang kalau misalnya menurunkan berat badan nggak bisa cuma ketemu sekali. Jadi harus evaluasi bertahap, dikurangin porsinya. Itu baru nanti bisa sukses penurunan berat badannya. Kemudian pertanyaan kedua tadi sulit naik berat badan ya. Kalau sulit naik berat badan itu nomor satu, bukan artinya kita bisa makan sembarang gitu. Jadi meningkatkannya itu dengan cara yang benar. Tadi disebutkan makannya dengan junk food, udah pasti itu tidak disarankan. Kenapa? Junk food kan pasti tingginya lemak yang nggak baik, lemak yang jahat, lemak yang trans, lemak yang jenuh. Jadi naikkanlah berat badan dengan cara menaikkan protein. Lagi-lagi protein. Jadi maksudnya lauk, tapi lauknya lauk yang benar. Lauknya adalah bisa tadi misalnya entah itu ikan atau misalnya ayam misalnya pakai chicken breast, atau nggak ada salahnya misalnya paha ayam gitu, tapi porsinya gitu. Nanti harus dihitung dulu nih kebutuhan kalorinya per hari berapa, butuh sekali makan tuh berapa porsi. Biasanya nggak cukup hanya misalnya 1 potong ayam aja, mungkin butuh 2-3 potong atau 3 potong maksimal per kali makan gitu. Jadi harus dilihat dulu nih, memang status nutrisinya di sebelah mana dan butuh berapa banyak kalori dan berapa banyak protein. Itu dari segi nutrisi. Yang kedua, olahraga bisa membantu. Jadi pilihlah olahraga yang bukan jenis membakar kalori, tapi yang buat strengthening. Jadi untuk membentuk otot. Jadi misalnya entah itu plank atau misalnya angkat dumbbell yang bertahan aja, misalnya bertahap aja, misalnya dari mulai 3 kilo, 5 kilo gitu. Jadi bertahap. Jadi itu untuk membantu massa ototnya itu bertambah. Pertama dari protein asupannya, kedua membentuk massa otot dengan olahraga. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi soal apa ya Bu ya? Mohon maaf dokter, sebelum dilanjutkan mungkin diluruskan lagi pertanyaan kedua tadi, bukan sulit menaikkan berat badan tapi ingin menaikkan berat badan tapi tetap sehat, mengingat di asrama makanan yang diberikan itu seperti junk food. Iya, jadi memang kalau misalnya mau sehat ya memang harus ada effortnya sedikit gitu. Jadi junk food udah nggak bisa, udah pasti. Jadi harus menyiapkan entah itu dari cuman sekedar kita bikin sandwich, tapi sandwichnya sehat sesuai dengan porsi, kemudian nggak digoreng dan yang lainnya. Jadi memang harus effortnya memang harus lebih ada, karena kalau kita mau mencapai goal tertentu nggak bisa yang instan, nggak bisa yang nggak pakai effort. Jadi effortnya harus sediakan, kita belanja sedikit, kita bikin sendiri, nggak banyak
makan junk food. Kalaupun kita beli di luar pun take away atau misalnya pesen gitu online, juga pilihlah yang hindarilah junk food. Jadi pilihlah yang memang tinggi protein, tinggi serat, jadi sehat gitu. Cara memasaknya memang harus tahu cara memasak, cara mengolahnya yang benar tuh, yang mengurangi, yang sehat tuh seperti apa, karena udah saya sampaikan tadi gitu. Jadi sebenarnya memang kita effortnya harus lebih besar dan juga kita harus banyak cari ilmu yang sehat tuh seperti apa gitu. Oke. Bagaimana Alinda, terjawab dengan penjelasan Dr. Nessa? Terjawab, terima kasih. Oke, semoga selalu sehat ya. Tadi ada pertanyaan ketiga dari Ibu Hayani ya, yang belum terjawab, dokter. Pertanyaan ketiga. Hayani, yang mana ya, Bu? Halo, Bu Hayani. Iya, dokter, tadi yang ya? tadi. Iya. Yang kami Pertanyaan tadi terkait tentang makan sayur kok dikurangin, malah nggak apa-apa gitu, malah penyakitnya Oh iya. Usianya 50 tahun, ada masalah betisnya dua-duanya atau cuma satu ya, Bu? Dua-duanya, Bu, dokter. Dua-duanya. Masalahnya itu maksudnya apa, Bu? Kram atau yang apa? Nyut-nyutan begitu, dokter. Hanya malam hari atau seharian, Bu? Seharian. Oke. Jadi kalau soal betis mungkin ada kaitannya dengan ranah yang lain, kompetensi yang lain, tapi kalau misalnya soal nutrisi, kadangkala di usia-usia yang 40-50 tahun itu justru ada kekurangan di mineral, zat mineral, terutama magnesium, kemudian kalium itu mempengaruhi otot, termasuk di otot betis. Jadi kadangkala suka kita ngerasa lebih ke kram sih sebenarnya. Kram itu nanti perlu dicek dulu tuh ada masalah apa enggak di kekurangan mineral yang saya sebutin tadi. Dan itu banyak kita dapatkan di sayuran gitu, mineral magnesium atau yang lain sayuran. Justru bukan dikurangi, tapi justru karena kekurangan, Bu. Jadi ditambah. Itu kalau kaitannya sama nutrisi ya. Tapi kalau untuk kaitan yang bukan nutrisi mungkin harus dicek up dulu, Bu. Nyut-nyutannya memang karena apakah aktivitas yang berlebihan, harus diperbaiki aktivitasnya. Karena kan kita kalau misalnya nih siang kita jalan yang berlebihan atau olahraga yang berlebihan, itu pasti dampaknya ada ke arah otot juga. Jadi kalau dari segi nutrisi tadi sudah saya jawab, tapi kalau misalnya ada ranah yang lain, misalnya benar-benar memang dari masalah otot di betis, memang harus dicek up dulu, Bu, ke dokter, misalnya dokter saraf atau dokter ortopedi, bedah tulang atau dokter saraf. Baik, dokter, terima kasih. Iya. Oke. Sudah terjawab Bu Hayani ya, semoga puas dengan apa yang disampaikan Dr. Nessa. Maaf Dr. Nessa, mengingat ini sudah jam 2.30, apa bisa dengan perpanjangan waktu? Mungkin satu sesi lagi bisa. Oke. Untuk sesi berikutnya ini berarti sesi terakhir ya, para peserta sekalian. Di sesi terakhir ini kami berikan kesempatan kepada Ibu Julia Daniel dari Hatay, dan yang kedua dengan Biru Wulandari. Kami persilakan, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk Dr. Nessa. Selamat siang untuk kita di Turki semua. Langsung aja Ibu Nessa, terima kasih untuk waktu dengan kesempatannya. Saya cuma langsung mau tanya aja, Bu. Biasanya pas pergantian musim seperti sekarang ini, kita membiasakan untuk bikin detox air detox gitu, Bu. Pertanyaannya gini, Bu, air detox itu bagus diminum tiap hari, yani nggak bikin efek samping buat tubuh, atau cuman untuk musim-musim tertentu, misalnya musim panas aja kayak gitu? Karena saya biasanya terus-menerus minum air detox itu gitu. Ada ininya nggak, Bu, ya? Ada efek sampingnya nggak kalau kita minum terus-menerus air detoxnya? Detoxnya sendiri itu bisa saya ganti-ganti airnya, itu dikasih mungkin potongan timun, lemon, jahe, daun mint kayak gitu. Apakah berbahaya, Bu, kalau diteruskan seperti itu ya nih? Terus minum air detox itu. Udah gitu aja, Bu. Makasih banyak. Salam buat semua.
Satu pertanyaan dari Ibu Julia dari Hatay. Berikutnya dengan Ibu Biru Wulandari. Kami persilakan. Halo, Ibu Biru Wulandari. Oke, karena belum tersambung dengan Ibu Biru Wulandari, mungkin kita jawab dulu aja, dokter. Nanti kalau misalnya tersambung masih ada waktu, bisa kita kasih kesempatan untuk bertanya lagi. Silakan, dokter. Ya, tadi pertanyaan Ibu soal air detox ya. Jadi yang perlu diklarifikasi air detox ini seperti apa dulu nih? Karena detox itu ada konotasinya banyak sekali. Tapi kalau tadi Ibu sampaikan air tapi ada potongan daun mint atau misalnya lemon atau yang lain-lain ya. Tapi bentuknya air bening, Air minum, putih. Ya. air minum Bu, Ya. air minum mineral. Saya biasa taruh di jug kayak gitu, di jar. Cuman kita kasih potongan timun, lemon kayak gitu. Iya. Tapi Ibu masih konsumsi yang lain kan? Nggak hanya itu? Iyalah pasti. Itu minum, ya air minumnya diganti jadi itu detox. Oke, kalau soal itu nggak ada masalah Bu. Jadi itu sebenarnya yang banyak beredar adalah manfaatnya, katanya kalau misalnya air dengan potongan lemon bisa misalnya membakar lemak dari makanan gitu. Itu mitos. Jadi sebenarnya dengan tambahan daun mint, tambahan lemon itu hanya supaya lebih segar aja. Manfaatnya untuk misalnya bakar lemak nggak ada. Jadi yang kita cari air minumnya gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya yang disebutkannya itu banyak orang-orang yang detox. Jadi benar-benar detox tuh hanya misalnya jus buah sama sayuran. Setiap hari makannya hanya itu. Nggak pakai makanan lauk pauk, nggak pakai makan nasi, nggak pakai makan yang lain, hanya sayur buah dan misalnya sayur dan buah dibikin jus dan makannya cuma itu. Nah, itu yang bahaya gitu. Karena kalau misalnya berkepanjangan badan kita kan yang namanya badan kita tuh tadi saya sudah sebutin butuh karbo, butuh protein, otot kita butuh protein. Nah, kalau misalnya badan kita itu ternyata kok saya nggak ada asupan protein, dia akan mencari sumber protein itu dari mana? Dari otot gitu. Jadi otot kita tuh akan dipecah proteinnya. Nanti ujung-ujungnya jangka panjangnya nanti tinggi asam urat. Itu yang paling kita takutin. Gitu. Nanti asam urat kalau tinggi kan efeknya bisa ke yang lain, ke jantung koroner bisa, ke stroke bisa gitu. Jadi kalau cuman air dengan potongan lemon silakan Bu, nggak ada masalah. Itu nggak ada efek samping. Ya. Makasih banyak Dr. Nesa. Ya. Oke, terima kasih Dr. Nesa, terima kasih Bu Julia. Gimana dokter, masih bisa diberi kesempatan dengan Ibu Wulandari satu pertanyaan lagi? Ya, satu lagi boleh. Ya, terima kasih. Oke, Ibu Wulandari silakan. Terima kasih Bu Yeni, Dr. Nesa. Saya ada satu pertanyaan untuk diri saya sendiri. Saya ada, alhamdulillah ya, saya berat badan gitu, insya Allah ideal. Cuma yang bermasalah kalau saya makan semua kacang-kacangan agak lebih sedikit. Misalnya sayur kacang panjang dan sejenisnya, ataupun kacang tanah yang digoreng. Itu kenapa ya urat-urat gitu kayak pegel-pegel semuanya. Setiap makan. Walaupun dia punya hanya sesendok gitu, sesendok kacang misalnya, kita ngambil kacang pistachio ataupun kacang tanah gitu ya, minta penjelasannya gitu. Kenapa sakit gitu badannya kalau makan sejenis sayur-sayuran kacang? Jadi dari protein nabati gitu. Terima kasih. Oke, silakan Dokter Nesa. Di Turki ini untuk diketahui sangat banyak kacang, dokter. Jadi sayang kalau tidak bisa makan kacang. Iya betul. Silakan dokter. Ibu punya ada asam urat tinggi nggak Bu, riwayat? Alhamdulillah tidak ada. Ada, Jadi ya. nggak ada kolesterol, nggak ada asam urat gitu. Cuma pegel gitu. Jadi kalau makan itu rasanya kayak capek gitu. Udah kita buat treadmill di rumah juga tambah capek lagi. Oke. Sebenarnya kan kalau saya tadi dengar Ibu ceritanya konsumsinya hanya satu sendok ya? Iya, sedikit saja gitu, nggak begitu banyak. Misalnya 1 genggam gitu, sesendok lah, nggak sampai segenggam. Iya, jadi kalau kita mau kaitin soal kacang-kacangan dengan asam urat dan pegal, sebenarnya ada yang lebih jahat dibanding kacang-kacangan gitu. Jadi jeroan itu kandungan
purinnya. Jadi purin itu adalah komponen yang menyebabkan tinggi asam urat. Itu lebih tinggi, sangat-sangat lebih tinggi dibandingkan kalau misalnya kita konsumsi dari jenis sayur-sayuran atau kacang-kacangan. Jadi sayuran dan kacang-kacangan itu hanya di kategori rendah sedang gitu. Jadi yang harus dihindari kalau kaitannya ke asam urat itu justru jeroan. Tapi kalau misalnya kacang-kacangan, kalau saya tadi dengar sih ibu kan hanya konsumsinya hanya sedikit. Itu hanya ukuran satu porsi konsumsi protein, seharusnya tidak menimbulkan yang ibu rasakan. Jadi ibu harus evaluasi lagi yang barengannya makan itu tuh apa Bu yang lainnya gitu. Jadi apakah ibu lagi ada aktivitas tertentu hari itu, kemudian konsumsi yang selain kacang-kacangan itu apalagi selain itu. Kita pastikan ibu makan itu nggak hanya makan kacang, kan ada makanan temennya yang lain kan. Nah, mungkin harus dilihat dulu, balik lagi ke situ. Karena kalau misalnya hanya makannya satu genggam, hanya makannya satu sendok, itu nggak terlampau menimbulkan gejala terlalu signifikan kalau terhadap, apalagi ibu nggak punya riwayat asam urat. Gitu, Bu. Iya, apakah juga kalau misalnya makan yang protein itu dari kacang-kacangan mempengaruhi usia? Karena usia saya sudah 50-an. Enggak ada, Bu. Enggak ada. Terima kasih. Masih boleh konsumsi. Kecuali kalau ada masalah ginjal ya, Bu. Kalau masalah ginjal harus diatur memang protein hewan dan nabatinya. Tapi tetap bisa konsumsi. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Yeni, terima kasih Dr. Nessa. Sama-sama Ibu Biru, semoga menjadi solusi terbaik ya Bu Biru, jawaban dari Dr. Nessa. Sepertinya antusias penanya sangat banyak dokter, tapi mengingat waktu kita yang terbatas, jadi kita sudah menutup sesi pertanyaan ya dokter. Ya, Oke, ya saya pribadi Ibu Yeni Nur Hidayat mengucapkan terima kasih dokter. Ibu Yeni, Dokter Anessa, boleh satu lagi pertanyaan dok? Ini ada satu pertanyaan penting dari teman Tiko. Kalau boleh satu, ini yang terakhir dokter. Apa tuh? Gimana dokter? Masih bisa? Ya, boleh Pak. Satu pertanyaan lagi. Silakan Mas Tiko. Selamat siang buat semuanya, Bapak Ibu mohon maaf, dokter mohon maaf untuk menyela waktunya penutupan, namun pertanyaan ini saya rasa cukup penting untuk ditanyakan karena terkait kondisi salah satu teman saya kondisinya di sini di luar negeri, di mana teman saya ini dia mengalami kehilangan massa otot yang mana cukup ekstrim, diet hingga kehilangan 16 kilo per bulannya, dan getting worse dengan dia untuk jalan pun terasa sakit seperti itu. Kemudian dalam kondisi seperti ini, di mana pembatasan keluar rumah dan untuk mendapatkan asupan gizi yang cukup, bagaimana caranya untuk yang bersangkutan mendapatkan treatment secara mandiri mungkin ke depannya untuk dapat mengembalikan massa otot tersebut gitu, karena memang nampaknya sangat ini ya dok, kondisinya sangat kritis dalam artian sampai seperti sarkopenia seperti itu. Apakah ini harus melalui metode pengembalian massa otot ini, apakah harus melalui metode medis atau ada hal-hal kecil yang dapat dilakukan oleh lingkungan sekitarnya, oleh keluarganya atau oleh temannya untuk mengembalikan massa otot tersebut? Karena yang bersangkutan itu berusia sekitar 24-25 tahun dan memiliki riwayat penyakit, salah satunya paru-paru basah yang juga mengharuskan yang bersangkutan untuk dapat menjalankan operasi pengangkatan cairan di dalam paru-parunya seperti itu. Oke. Turun 16 kilo tuh berarti sekarang kondisinya apakah justru jadi malnutrisi? Dari kondisi yang saya peroleh informasinya, kelihatannya seperti itu. Karena memang sangat, saya mengenal yang bersangkutan secara fisik memang bertubuh gempal, namun dalam kurun waktu 4 bulan ke belakang itu memang sangat terlihat seperti
kulitnya bergelambir seperti itu dong. Mohon maaf. Oke. Turun berat badannya memang karena ada penyakitnya atau memang ada usaha buat nurunin berat badan? Ada usaha, namun nampaknya usahanya cukup ekstrim ya dok ya. Okay. Dietnya cukup ekstrim. Iya, kalau misalnya sudah dalam kondisi malnutrisi, apalagi kita ngomongin nyebutnya wasting otot ya. Jadi kan kalau kita yang kita preserve tuh sebenarnya massa otot. Jadi mau menurunkan berat badan gimana pun tetap yang kita harus preserve tuh adalah massa otot, kita harus pertahankan. Jangan sampai yang ditakutkan adalah jadi wasting otot itu. Kemudian kalau sudah dalam kondisi seperti itu, ini saya gambarannya ini benar-benar lemas, nggak bisa turun dari tempat tidur. Jalan pun harus susah. Oke, jalan susah. Jadi tapi konsumsi lewat mulut masih bisa. Sepertinya seperti itu sih dok. Oke, jadi kalau seperti itu ada baiknya memang disupervisi sama dokter, karena harus misalnya nggak bisa lagi dengan makanan biasa. Oke, tambahan makanan biasa mungkin kita bisa naikin proteinnya gitu, tapi sepertinya nggak bisa dari situ aja. Jadi harus ada misalnya tambahan, entah itu konsumsi bentuknya makanan cair atau misalnya yang memang tinggi protein gitu. Jadi atau misalnya, jadi sebaiknya adalah supervisi dari medis, nggak cukup dengan makanan biasa. Kalau makanan biasa tuh hanya kita bisa tinggi protein aja, karena kan meningkatkan asupan protein. Tapi kalau saya gambarannya sepertinya sudah lemas, jadi butuh tambahan, misalnya kita sebutnya entah itu cairan yang bentuknya tinggi kalori, tinggi protein gitu, yang bisa tinggal di konsumsi gampang. Dan lebihnya kalau misalnya dia kuat, memang harus ada mobilisasi, karena kalau misalnya kita orang biasa sakit hanya bisa di bed rest pun, walaupun makanannya tetap ada, tapi nggak ada mobilisasi, itu akan mempengaruhi juga otot, akan lebih gampang wasting, akan lebih banyak kehilangan massa otot kalau kita nggak ada mobilisasi. Jadi mobilisasi itu juga salah satu faktor pentingnya. Itu kalau memang dia sudah cukup kuat. Tapi kalau nggak cukup kuat, berarti perbaiki dulu dari makanan. Dan ada jenis-jenis makanan tertentu yang memang bisa untuk meningkatkan otot gitu. Dan ada suplementasinya juga. Dan memang harus supervisi medis. Boleh berikan contohnya dok? Maksudnya yang memang dapat ditemukan secara umum, makanan apa yang dapat meningkatkan massa otot tersebut, at least dalam sebelum protein. Jadi bisa dari nabati, misalnya kacang kedelai, tahu tempe, itu ada, atau misalnya daging-dagingan, beef, ayam itu tinggi, kita ngomongnya BCAA, jadi asam amino rantai cabang. Jadi di situ kalau kita mau ngambil dari sumber bahan makanan yang alami, dari situ. Jadi perbanyaklah itu, gitu. Lain lagi nanti kalau sudah ada supervisi medis, nanti mungkin ada bantuan suplementasi yang lain. Itu kalau jenis makanannya itu, terutama itu. Oke, terima kasih dok. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Terima kasih Tiko. Gimana Pak Dion? Apakah masih lanjut atau Dokter Nesa? Ya, mengingat waktu, Okay. kita sudahin ya Bu ya. Okay. Dokter Nesa, terima kasih banyak dokter atas tips dan saran-saran yang sudah dokter bagikan di sini. Kiranya bermanfaat bagi kita semua dalam menghadapi COVID-19. Kami juga berdoa kiranya dokter senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, mengingat tenaga medis saat ini merupakan pahlawan yang berjuang di garis terdepan menghadapi COVID-19. Sebagai informasi saja bahwa apresiasi dan dukungan atas perjuangan tenaga medis di Indonesia dan di seluruh dunia itu akan menjadi salah satu tema lomba foto dan video yang kami adakan bekerja sama dengan Gelin Indonesia Ankara. Kepada warga Indonesia di Turki, jangan lupa untuk terus mengikuti pengumuman kegiatan webinar berikutnya di medsos KBRI dan KJRI Istanbul yang akan menampilkan narasumber seperti Dr. Inong Irana, dokter spesialis kulit dan kelamin,
Rumah Sakit Permata Cibubur, kemudian Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, dan Najwa Shihab, presenter TV. Dr. Nessa, sebelum kita tutup, jika ada warga kita di Turki yang ingin bertanya lebih lanjut, apakah bisa menghubungi dokter lewat email gitu, Dok? Boleh. Boleh ya, nanti siap, nanti kami sampaikan emailnya ke warga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Enjoy weekend.